Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam advokat ya. Jadi Bang Sahar selalu memberikan berita-berita tentang hukum dan persoalan-persoalan lain di sini. Jadi Denada dan Rosano ya. Di mana awalnya minta pengakuan sebagai anak kandung Denada, lalu menuntut bermiliaran di sini. Lalu opsi-opsi lain yang muncul diviralkan Denada sehingga diboikot oleh beberapa stasiun televisi. Jadi mata pencaharian Denada itu tertutup. Apa sebenarnya tujuan daripada Ressa Rosano di sini? Sehingga mengambil pengacara untuk memenangkan perkara. Tujuannya apa sih? Jadi di sini aneh dan lucu ini Ressa Rosano ini. Dan keterangan-keterangan pengacaranya juga. Pendapat-pendapatnya. Ya, jadi Bang Sahar di sini memperhatikan hal demikian. Ini ada sesuatu yang perlu diselidiki terhadap Ressa Rosano. Karena ini melampaui batas terhadap Denada. Ya. Meminta pengakuan untuk menjadi anak kandung. Kemudian membuat opsi-opsi lain. Menikah lah, siapa bapak biologisnya lah. Dan Bang Sahar bertanya siapa yang memberikan nama Ressa Rosano. Ya. Jadi Bang Sahar di sini memang agak aneh dan membingungkan masalah ini. Masyarakat harus cermat dan jeli di dalam persoalan ini. Karena kenapa? Ada yang ganjil dan ada yang sepertinya ada timpang tindih, sesuatu yang tidak benar di sini. Ya. Kalau hanya untuk menuntut sebagai anak kandung, Denada sudah mengatakan Ressa anak kandung saya, mengakui. Jadi tentunya persoalan itu sudah selesai di sini. Jadi Ressa Rosano ini melampaui batas terhadap Denada, seakan-akan menekan. Begitupun keterangan dari pengacaranya. Ada apa sih sebenarnya ini seperti ini? Jadi perlu dicermati terhadap pemberitaan ini yang cukup memberikan berita kepada masyarakat atau netizen yang kontroversi di sini. Ressa Rosano melampaui batas. Tentunya di sini kalau memang minta pengakuan sebagai anak kandung, ya sayanglah ibunya. Sayanglah Denada. Tidak usah menuntut bermiliar. Ya. Tentunya Ressa Rosano yang harus memberikan penghidupan kepada ibunya. Karena sudah dewasa dan sudah pernah menikah. Tetapi kalau memang tidak bisa memberikan, sayangi saja ibunya, yaitu Denada. Tidak usah membuat opsi-opsi lain di dalam pemberitaan, memviralkan Denada, sehingga menjatuhkan namanya. Ya contohnya stasiun televisi sudah diboikot dan sudah tidak bisa berkarya dan mencari hidup di sana. Ini kan salah satu tindakan yang tidak wajar bagi Ressa Rosano. Ya. Jadi tentu netizen bisa berpikir, bisa melihat dengan baik persoalan ini. Mari dikaji apa sebenarnya tujuannya Ressa Rosano sesuai dengan keterangan PH-nya, pengacaranya di sini. Ya, jadi Bang Sahar selalu mengingatkan bahwa mana yang wajar, mana yang tidak, mana yang bagus, mana yang buruk di sini. Dan apa tujuan sebenarnya Ressa Rosano di sini? Menuntut bermiliar, minta pengakuan anak kandung Denada, kemudian memviralkan Denada
sampai diboikot gitu ya oleh televisi, diboikot oleh beberapa stasiun televisi sehingga tidak bisa menayangkan Denada di sana. Jadi sangat disayangkan cara-cara Ressa Rosano ini. Jadi melampaui batas terhadap Denada. Jadi perlu perhatian, perlu kajian tentang tujuan Ressa Rosano yang cukup memberikan pemberitaan pada media atau netizen dan berbagai kalangan yang mendukungnya pula, baik dari kalangan artis maupun kalangan pengusaha gitu. Jadi Bang Sahar sangat simpatik kepada Denada dan prihatin keadaannya di sini karena seorang anak meminta pengakuan sebagai anak kandung, menuntut bermiliaran, sehingga Denada di dalam profesinya sebagai artis televisi sudah memboikot, reputasinya sudah turun. Oke, ini cerita Bang Sahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam advokat, salam sehat, salam waras.